Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran dasar desain grafis. Oke, melanjutkan pertemuan selanjutnya, kita belajar sekarang tentang prinsip-prinsip tata letak. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bisa dimengerti dan mudah-mudahan bisa berguna di suatu saat nanti. Amin ya Allah. Oke, langsung saja. Prinsip-prinsip tata letak. Prinsip-prinsip tata letak secara elektronik antara lain ada proporsi, kemudian irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni. Kemudian layout di dalam bahasa memiliki arti tata letak. Jadi tata letak ini layout ya. Menurut istilah, layout merupakan usaha menyusun, menata, atau memadukan elemen-elemen atau unsur-unsur komunikasi grafis antara lain teks, gambar, dan tabel menjadi komunikasi visual yang komunikatif, estetik, dan menarik. Tujuan dari layout sendiri menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. Itu tujuannya. Tujuan dari layout atau tata letak. Jadi layout itu menyusun, menata, atau memadukan elemen-elemen. Elemennya apa aja? Nah, itu elemennya ada teks, gambar, tabel, itu elemennya. Supaya apa? Supaya menjadi komunikatif serta memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. Oke. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai proporsi, irama, keseimbangan, kontras, kesatuan, dan harmoni. Kita akan bahas. Pertama kita masuk ke proporsi. Proporsi merupakan perbandingan antar satu bagian dengan bagian lain atau antar bagian-bagian dengan unsur keseluruhan secara visual, memberikan efek yang menyenangkan. Artinya tidak tumpang atau janggal baik segi bentuk maupun warna. Oke, ini contohnya. Contohnya kalau seperti ini, proporsi yang di sini seimbang ya. Seimbang, tidak ada yang posisinya terlalu tinggi, tidak. Ini seimbang, rata, semua rata. Nah, ini digaris dan kebetulan juga posisinya di tengah-tengah ya, itu proporsi. Jadi udah rata terus di tengah-tengah, itu namanya proporsi. Selanjutnya irama. Irama atau ritme adalah pembuatan desain dengan prinsip yang menyatukan irama. Bisa juga berarti pengulangan atau variasi dari kelompok-kelompok dasar desain grafis. Pengulangan. Pengulangan. Ini contohnya. Jadi secara desainnya ini sama ya. Ya, sama. Yang ini juga sama. Itu irama, ritme. Jadi pengulangan. Sama kan, cuma bedanya warna saja. Oke, semua sama. Itu irama atau ritme. Selanjutnya ada keseimbangan. Keseimbangan atau balance adalah salah satu poin penting keberhasilan sebuah desain. Kenapa? Keseimbangan dalam desain grafis dapat tercapai dengan mengatur berat visual masing-masing elemen, baik dalam hal skala, warna, dan kontras. Kemudian secara garis besarnya, keseimbangan pada desain grafis dibagi menjadi dua. Yang pertama, keseimbangan simetris ya. Ini keseimbangan simetris terjadi apabila berat visual dari elemen-elemen desain terbagi secara merata, baik secara horizontal, vertikal, maupun radikal. Oke. Kemudian gaya ini mengandalkan keseimbangan berupa dua elemen yang mirip dari dua sisi yang berbeda.
pada keseimbangan simetris, gaya umumnya yang sering digunakan untuk mencapai suatu keseimbangan dalam desain. Oke, ini tidak terlalu penting. Oke, kemudian keseimbangan simetris juga bisa disebut dengan keseimbangan formal. Ini contohnya. Kenapa kita disebut simetris? Oke, kita lihat gambar yang pertama. Ini ada 3 buah lingkaran dan sebelahnya juga ada lingkaran. Posisinya sama, hanya terpisah oleh salah satu persegi panjang. Oke, ini bisa dinamakan keseimbangan simetris karena sama, ya. Ini sama secara vertikal, ya, sama. Kemudian hanya ada bedanya, ini ada persegi panjang. Kemudian ini juga sama. Yang pertama sama-sama kotak, yang satu persegi, yang satu persegi panjang. Itu simetris. Yang selanjutnya ini ada, ini keseimbangan horizontal. Ya, itu simetris karena ini sama, simetris. Ini juga kalau ini, lihat, simetris bagian atas dan bagian bawah itu simetris. Itu namanya keseimbangan simetris. Next, selanjutnya ada namanya keseimbangan asimetris. Nah, lebih dinamis, ya. Kalau tadi mah seimbang, bentuknya sama, kemudian posisinya sama. Kalau ini lebih dinamis, ya, tapi sama-sama. Contoh di sini dicontohkan kotak, sama semua kotak, ya. Cuma bedanya kalau yang itu menyusun, kalau yang simetris menyusun, ya, tidak yang aneh-aneh. Kalau ini sama, cuma peletakannya yang acak-acakan. Itu dinamis. Keseimbangan asimetris, lebih dinamis penempatannya. Itu kan memakai ruang yang masih kosong. Itu kan di saling tumpang tindih kan bisa, itu namanya keseimbangan asimetris. Dan selanjutnya adalah kontras. Kontras didefinisikan sebagai perbedaan dalam elemen visual yang bisa membuat sebuah objek dapat dibedakan dari objek lain. Oke, di sini ada yang bisa membuat sebuah objek dapat dibedakan dari objek lain. Jadi objek-objek yang berbeda dari objek lain. Pengertian sederhana, kontras adalah elemen yang berbeda dari yang lainnya, Oke, kita contohkan ini. Pertama, kontras warna. Oke, Bapak akan sedikit tarik kemana ya? Oke, ke sini. Biar nggak terkurung sama ini. Pertama, kontras warna. Lihat. Kalau Bapak perbesar, oke, lihat. Kalau kita perhatikan warna-warnanya, yang ini menunjukkan yang berbeda kan. Ini warnanya berbeda, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu kan berbeda kan. Kalau yang lain tidak terlalu menonjol, tapi yang ini menonjol. Ini menunjukkan brandnya, kemudian ini untuk membelinya, ya kan. Itu. Selanjutnya kalau itu kontras warna, selanjutnya kalau kontras ukuran. Nah, lihat. Ukuran yang pertama itu sangat besar, ya. Yang lainnya kecil-kecil. Ini namanya kontras ukuran. Selanjutnya ada namanya kontras bentuk. Lihat. Yang lain kecil-kecil, ini besar semua. Dan kontras posisi, lihat. Ini besar, ya kan. Yang ini saling berpadu. Kalau ini kan besar, ya kan. Nah, itu contoh-contoh kontras. Ini kontras warna, warnanya yang mencolok berbeda dari yang lain. Ya, ini kontras warnanya yang ini bertujuan untuk menarik si pembaca. Yang kedua, kontras ukuran, objeknya yang ukurannya berbeda. Kalau yang ini kecil-kecil, ini besar. Apa sih ini? Itu kan menimbulkan
keingintahuan si pembaca. Selanjutnya ada kontras bentuk, ya kan? Kemudian kontras posisi. Ini posisinya sedikit beda dari yang lain gitu. Itu mengenai kontras. Selanjutnya maaf terlalu besar. Kesatuan. Penggunaan bahasa visual yang harmonis, utuh, dan senada itu adalah kesatuan yang menyatu dalam harmonis di dalam sebuah karya seni. Bertujuan memudahkan pengamatan desain, menangkap sebuah nuansa visual yang tema, dan mempermudah proses pembentukan penataan hierarki informasi yang hendak disampaikan. Tadi ada bahasa harmoni, penggunaan bahasa visual yang harmonis untuk utuh dan senada. Oke, jadi kalau kita lihat ke sini kesatuannya, kita lihat ini sebuah buku, kemudian lembar sebelumnya lihat ada sebuah pembentukan pemetaan. Pembentukan pemetaan itu supaya kita saat melihat sebuah buku itu terasa nyaman. Tujuannya apa? Tujuannya ketika si pembaca akan membaca informasi selanjutnya, kita sudah nyaman dulu oleh pembukaan itu. Jadi setelah kita nyaman, baru kita bisa mempermudah proses pembentukan perubahan yang tujuannya informasi yang hendak disampaikan itu sangat mudah atau nyaman gitulah. Itu kesatuannya ya. Jadi kesatuan itu di saat ada sebuah buku itu satu lembar pertama dengan satu lembar selanjutnya itu menyatu. Jadi tidak terlalu bosan ketika kita membaca sebuah buku, memiliki kesatuan atau unity, kesatuan itu tidak sedikit akan bosan karena di dalamnya ada harmonis, utuh, dan senada, ya kan? Jadi semua nyatu antara lembar 1 dengan lembar 2 nyatu. Ketika kita lihat lembar pertama, ini udah nyaman, bentuknya enak, terus kita baca menjadi enak juga. Itu kesatuannya. Next, selanjutnya kita bahas tentang harmoni. Kalau harmoni itu keselarasan, keteraturan, tatanan di antara bagian-bagian suatu karya. Kemudian keselarasan dalam desain merupakan pembentukan unsur keseimbangan, keteraturan, kesatuan, dan perpaduan yang masing-masing saling mengisi dan menimbang. Kemudian keselarasan atau harmoni bertindak sebagai faktor pengaman untuk mencapai keserasian seluruh rancangan penyajian. Jadi kalau kita lihat contohnya yang dinamakan harmoni itu keselarasan atau keteraturan. Lihat gambarnya semua teratur dari warna biru, terus biru muda berubah jadi apa, terus berubah jadi hijau muda berubah jadi kuning, terus semua saling teratur, saling seimbang, terus saling berpadu gitu kan. Itu dinamakan. Itu penjelasan mengenai prinsip dari tata letak atau prinsip-prinsip dari layout dalam dasar desain grafis. Oke, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan ada sedikit yang bermanfaat untuk kalian, dan mudah-mudahan pembelajaran ini masih berlanjut. Mungkin dari Bapak terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kalau ada yang akan didiskusikan, silakan kalian
chat di kolom komentar di Classroom, kemudian nanti akan Bapak balas. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.